Tes tes sudah lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin membuat video terkait untuk penggunaan stack di problem konversi infix, prefix, dan postfix. Berikan satu contoh. Inilah penggunaan stack di problem konversi infix, prefix, dan postfix. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu infix, kita harus tahu apa itu prefix, dan kita harus tahu itu apa postfix. Nah, infix ya seperti eh, operator yang biasa kita tahu kayak 1 tambah 1 dikali 3. Nah, itu yang disebut infix. Kalau prefix itu dia berada di sebelumnya. Nah, itu maksudnya kayak itu dia anggaplah pakai yang ini kan. Nah, ketika dia mau diubah jadi prefix itu ini kan yang berjalan duluan. Yuk, mantap. Ini kan yang dioperasikan duluan ini kan 1 kali 3 duluan kan karena dia prioritasnya lebih tinggi. Nah, itu dia tanda kalinya ada di depan sini untuk anunya, untuk prefixnya. Nah, ini tambahnya lagi, ini tambahnya pergi ke depan. Jadi gini tampilannya untuk prefixnya. Nah, untuk postfix itu kebalikan dari prefix. Dia justru ada di belakang. Setelahnya di belakang ya gitulah. Nah, seperti ini kan ini kali duluan lagi nih. Nah, ini tanda bintang yang ada di kanan dan tanda tambahnya ada di sini. Nah, ini maksudnya kayak 1 kali 3 ditambah 1. Nah, itu. Nah, bagaimana penggunaan stack di problem konversi infix, prefix, dan postfix. Nah, untuk penggunaan stack itu kan dia seperti apa gini. Nah, ini kan stack nih dapat dikatakannya. Di mana ada makan top itu di mana dia sekarang kan nol. Nah, kalau dia keisi di sini artinya dia berubah menjadi 1. Nah, itu hanya top sebagai variabel untuk menentukan di mana itu topnya. Nah, baik untuk di mana yang mana data yang udah di atas lah. Kurang lebih gitu maksudnya. Nah, ada juga max-nya, ada diistilahkan max kalau stack-nya eh, ada ini kan anggaplah ada 7 nih artinya max-nya ada 7 tapi ya enggak visualnya nggak diperlukan itu untuk ini karena kita pengennya untuk apa gitu menggunakan stack di masalah konversi infix, prefix dan postfix itu dia harus punya tidak ada batas sih seharusnya. Nah, untuk cara menyelesaikan masalahnya itu anggaplah kan pakai yang ini infix masalahnya anggaplah angka ini. Nah, untuk dia bisa gimana ya? Ke konversi ke kiri bagian kiri dan bagian ke kanan itu kan dia harus simpan operator yang diidentifikasi operator ya kan. Nah, kayak ini kan dia kesimpan sebagai angka tambah dan dia disimpan sebagai angka kali. Nah, ini eh, kita lihatnya sebagai gimana ya? Oh iya, saya lupa juga untuk kondisi-kondisi dia supaya bisa konversi. Nah, kalau dia infix ke postfix itu algoritmanya hmm, eh, kalau ada bisa jalan. Kalau ada seperti angka gini kan.
untuk yang postfix itu dia ditaruh aja dulu, kayak kita bacanya dari kiri ke kanan kan. Ini kan satu ditambah satu tambah tiga. Nah, angka satu kan itu angka bilangan biasa. Nah, kita print kan, baru ada operasi kayak plus gini. Nah, dia itu disimpan di stacknya, dia di push ke dalam stack. Nah, sudah itu kan ada lagi tambah tuh. Ada angka biasa lagi satu, ada angka bukan angka, ada operasi perkalian. Nah, untuk dimasukinnya nggak langsung dimasukin, dia harus membandingkan dulu kalau dia lebih prioritasnya lebih tinggi atau enggak. Kalau dia punya prioritas lebih tinggi, artinya dia harus di-push aja langsung. Kalau dia artinya ini harus di-pop, baru dia harus di-push, baru di-push lagi yang sudah di-pop nih. Seperti kayak anggaplah kalau kita ganti ini kalikan dengan ini plus. Nah, ini kan kalau dibaca satu-satu gini kan yang duluan masuk tanda kali kan. Nah, walaupun yang kayak tadi itu dia seharusnya ini plusnya ada di bawah tersimpan di stacknya. Jadi kalau mau gitu kita harus pop dia kasih keluarkan dulu ini variabel ini isi stack yang paling bawahnya baru isi dengan plus. Baru yang sudah di pop itu kan disimpan dulu ke variabel anya baru kita push lagi ke dalam stacknya. Nah, ini kan udah tambah. Nah, sekarang ada angka tiga tinggal. No. Nah, kita tinggal keluarkan dari atas ke bawah. Jadi kayak salah. Ini kita pop ini jadi boom boom kita hapus berurutan gitu. Nah, itu untuk infix ke postfix. Ya. Adapun juga di mana anggaplah kalau dia dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung kan dia lebih duluan tuh adanya. Nah, kalau ada bagaimana kalau dia ada dalam kurung gini kan? Nah, seperti tadi yang kalau ada angka dia ditinggal di-print-kan aja. Baru kalau dia eh, ada operasi dia dimasukkan dalam stack. Nah, ketika ada pembuka kurung itu dia disimpan dulu dan pada saat ini kan ada plus nih. Nah, ini kan seharusnya paling bawah karena di sini kan kali. Tapi karena ada mulainya itu left eh, buka kurung buka kurung awal. Nah, itu plusnya disimpan aja langsung. Dan ketika ada tutup kurung, semua operator yang di dalam semua operator yang semua operator yang di atasnya ini eh, buka kurung itu dikeluarkan. Jadi seperti hmm, ini kan tadi dibaca di sini. Nah, dibaca angka satu dulu. Tuns. Baru ada tambah, baru ada angka tiga tadi. Sebelumnya ya, sebelumnya ke tutup kurung. Nah, ini kan udah sampai tutup kurung. Nah, setelahnya ada tutup kurung, itu ada tambah. Nah, ini kan tambahnya udah ke pop tuh. Jadi itu. Nah, kalau udah operatornya udah keluar semua dan yang tersisa itu bukan tersisa sih. Kalau udah sampai buka kurungnya itu dihilangin aja. Tinggal dihilangin. Lalu ini kan udah berakhir jadi tinggal kali. Nah, kalau gini kan tampilannya tambah dulu baru dikali. Nah, gitu. Itu untuk postfix bagaimana kalau dia eh, ya sebenarnya
Saya kurang tahu juga sih bagaimana caranya postfix ke infix atau bagaimana kalau infix prefix, prefix ke infix. Saya agak kurang tahu juga. Em, Kalau dilihat dari konsep ini kan, operator yang digunakan itu dia masukkan ke dalam stack. Jadi gitu cara penggunaan stacknya pada masalah konversi infix, prefix, dan postfix. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.